Ya, assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Batuake Nusantara. Di depan kita kali ini kita udah ada batu kendit ya. Seperti yang kita tahu, batu kendit itu adalah batu motif yang motifnya seperti garis lurus, posisinya di tengah-tengah dan garisnya vertikal. Di batu kendit ini ada yang langka. Yang langka karena batu kendit ini garisnya memiliki warna merah, dimana seperti yang kita tahu bahwa batu kendit itu yang banyak beredar di antara batu warna putih, hitam, coklat, dan kuning. Kali ini kita akan membuat batu kendit yang tergolong batu langka ya, tergolong batu langka. Batu kendit ini masuk di kategori batu kalsedoni. Untuk batu kendit itu yang bagus, ini bicara tentang batu kristal ya. Garisnya menyerupai kertas, ketebalannya seperti kertas, dindingnya sampai bawah. Dan yang paling bagus itu yang lurus. Di proses pembuatan kali ini seperti biasa, kita bikin polanya dulu. Nah, untuk batu kendit itu karena motif, daripada kita merusak motif, batu ini kita bikin semi flat, jadi tidak terlalu kabocon. Takutnya kalau kita bikin kabocon, dia terlalu mentul, terlalu mumbul, bentuk daripada garisnya bakal berubah, bisa jadi kelihatan agak bengkok ataupun miring. Nah, ini kita cek dulu kemiringannya udah lurus belum. Kalau belum, kita kurangin dikit-dikit. Nah, untuk penjelasan detail pembuatan batu kendit, bagaimana biar batu kendit itu seratnya bisa lurus, nanti bakal kita jelasin di video selanjutnya. Kita bakal bikin proses pembuatan detailnya. Nah, ini kita masih bentuk bagian atasnya, kita kurangi sedikit-sedikit. Untuk bagian pinggir kita bikin kabocon, tapi untuk posisi motifnya, kenditnya, kita bikin semi flat. Kita cek-cek dulu apakah sudah lurus, sudah rata apa belum. Kalau belum, kita bisa lanjut di proses pembentukan. Ini kita kurangi dikit-dikit ya, kita kurangi dikit-dikit agar nggak terlalu kelihatan flat banget dan juga nggak terlalu kelihatan kabocon banget. Kalau kita bilang, biasanya batu ini berbentuk seperti kapsul. Nah, ini kita masih poles-poles, masih kita pola dulu. Sini kita nggak menggunakan kocor air ya, nggak menggunakan kocor air. Kita poles-poles seperti ini dulu. Nah, ini kita ratakan bagian bawahnya, kita putar-putar seperti ini. Sebenarnya untuk batu kendit itu yang paling bagus kalau dibikin mumbul, itu kalau bahannya super ya, bahannya super, banyak bagus, itu kita bikin mumbul. Nah, karena bahan ini kita dapat udah lumayan tipis potongannya, jadi kita bikin semaksimal mungkin. Sekarang kita masuk ke proses pengamplasan. Seperti proses pengamplasan pada batu kalsedon lainnya, tahapan pengamplasan kita menggunakan 4 kali tahapan ya. Pertama, kita menggunakan pengamplasan dengan ukuran 360, 500, 800, lanjut ke proses pengamplasan dengan ukuran 1000.
Ini kita poles dulu bagian bawahnya. Untuk proses pengamplasan, pastikan batu jangan terlalu panas. Kalau bisa itu didiamkan sebentar ya, untuk mengurangi risiko crack pada saat pengamplasan. Karena pada saat pengamplasan itu batu tergolong cepat panas, karena terlalu ditekan terus, jadi batu cepat panas. Nah, seperti ini kita poles-poles dulu sampai bekas batu pelindangnya hilang. Kita lanjut ke proses yang bagian samping, kita poles sedikit-sedikit. Ini kita putar-putar, kita ulangi sampai benar-benar halus. Yang penting bekas daripada gerindanya hilang ya. Kalau untuk pengamplasan dengan amplas berukuran 360, tidak mungkin kalau batu sampai mengkilap. Untuk proses pengkilapan itu bertahap. Ini masih kita poles-poles dulu bagian samping. Untuk pengamplasan kita menggunakan stick itu mengurangi resiko panas ya, mengurangi resiko panas. Ini proses pengamplasan pertama udah selesai. Lanjut ke proses pengamplasan yang kedua dengan amplas berukuran 500. Putar-putar seperti ini. Jika dirasa udah halus, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Jika belum, kita bisa ulangi lagi. Ini ke proses pengamplasan bagian sisi-sisinya. Udah mulai kelihatan ya tajam daripada motif kenditnya. Merahnya merah tegas, lurus, garis kertas dan kristal pastinya. Nah, ini udah masuk ke proses pengamplasan yang ketiga. Ini dengan menggunakan amplas grit 800. Untuk cara pengamplasan itu sama dengan tahap pengamplasan pertama dan kedua. Cek dulu apakah sudah halus. Kalau sudah halus, kita bisa lanjut ke proses pengamplasan yang terakhir. Kalau belum, bisa kita lanjutkan ke proses pengamplasan yang ketiga. Nah, ini kita rasa udah mulai halus, kita lanjut ke proses pengamplasan yang keempat, bagian bawah. Ini masih kita poles bagian samping-sampingnya. Setelah proses pengamplasan bagian bawah selesai, kita bisa lanjut ke proses yang bagian atas. Kenapa kita poles bagian bawah dulu? Itu agar pada saat stick kita lepas, bekas lem yang masih itu di bagian bawah, jadi kita lebih gampang untuk membersihkan. Kita putar-putar seperti ini sampai benar-benar halus ya, sampai benar-benar mengkilap. Karena kalau proses pengamplasan pertama, kedua, ketiga dan terakhir itu benar, kita tidak perlu menggunakan sangling atau batu hijau untuk pengkilapan. Nah, ini sudah selesai proses pengamplasan yang keempat bagian bawah. Kita poles yang bagian atasnya. Proses pengamplasan atau tahapan pengamplasan itu sama dengan tahapan proses pengamplasan yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat pada bagian bawahnya. Di video-video saya kita sebelumnya itu udah sering kita
berikan penjelasan cara pembuatan atau tahapan penggosokan pengamplasan batu-batu kalsedoni. Di sini untuk batu kendit ini masuk di spesies batu kalsedoni ya, masuk di spesies batu kalsedoni. Ini kita masih proses pengamplasan yang pertama bagian atas dengan menggunakan amplas berukuran 360. Untuk proses pengamplasan bagian atas itu usahakan benar-benar halus dan bekas batu gerindanya hilang ya, karena jika untuk proses pengamplasan yang pertama ada bekas gerinda yang belum hilang, itu tidak bakal hilang dengan kita menggunakan amplas berukuran 500, karena untuk bekas gerinda itu lumayan dalam ya. Dan kalau di tahap pengamplasan pertama itu sudah halus, untuk proses pengamplasan yang kedua, ketiga, dan keempat itu nggak bakal lama, hanya sebentar batu sudah mengkilap. Nah, ini kita gosok-gosok seperti ini agar tidak terjadi proses seperti falset atau masih ada bekas garis-garis pinjol. Ini sudah selesai, kita lanjut ke proses pengamplasan yang ketiga. Setelah proses pengamplasan yang ketiga selesai, kita lanjutkan ke proses yang terakhir dengan menggunakan amplas berukuran 1000. Kita lakukan penggosokan seperti ini ya, seperti ini. Kita putar-putar agar tidak ada bekas benjolan. Ini sudah sangat mengkilap. Ini sudah selesai. Nah, ini setelah proses pemasangan ikat. Bagus ya, untuk batu kendit warna merah ini. Kendit merah ini sangat langka dan tentunya tidak banyak kita jumpai di kalangan pecinta batu Nusantara. Ikat kita udah menggunakan perak. Kita memang udah siapkan untuk membuat konten ini, jadi ikatnya menggunakan perak. Nah, buat kalian yang suka dengan batu ini dan ingin memilikinya, kalian bisa menghubungi admin yang nomornya kita cantumkan di kolom deskripsi.